Kuasa hukum pelapor JE yang merupakan pemilik salah satu sekolah di Kota Batu berharap semua dapat menghormati semua proses hukum yang berjalan, sehingga tidak mengeluarkan opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena hal tersebut menyangkut nama baik dari sebuah sekolah dan orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kuasa hukum terlapor Reki Bernardus Surupandi memberikan tanggapan bahwa upaya hukum untuk melakukan pengaduan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah hak mutlak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara Indonesia. Yang mana terhadap adanya hak mutlak tersebut timbul juga suatu kewajiban untuk melakukan atau membuktikan kebenaran atas pengaduan maupun pelaporan. Reki Bernardus Surupandi, pihak yang dilaporkan meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana, juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum guna membuktikan ketidakbenaran suatu pengaduan maupun pelaporan. Hal tersebut dipicu adanya kejadian yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, kemudian ditindaklanjuti pelapor dengan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini polisi, kuasa hukum JE berharap laporan tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Reki Bernardus Surupandi selaku kuasa hukum menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar atau belum terbukti kebenarannya. Namun sebagai warga negara yang baik dan patuh mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuasa hukum terlapor meminta terhadap seluruh pihak dan khalayak luas agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi terlapor. Rencananya pihak terlapor melalui kuasa hukumnya akan melakukan langkah-langkah berikutnya dengan melakukan analisa terlebih dahulu untuk kemudian melakukan tindakan atau upaya hukum yang terbaik demi kepentingan hukum. Adapun yang menjadi tanggapan kami selaku kuasa hukum saudara JE adalah sebagai berikut, bahwa upaya hukum untuk melakukan pengaduan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah hak mutlak yang dimiliki oleh setiap warga negara, hak mutlak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara, yang mana terhadap adanya hak mutlak tersebut juga timbul suatu kewajiban untuk melakukan atau membuktikan kebenaran atas adanya pengaduan maupun pelaporan sebagaimana dimaksud. Yang kedua, bahwa pihak yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana, juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum guna membuktikan ketidakbenaran suatu pengaduan atau pelaporan. Yang ketiga, poin ketiga, bahwa terhadap adanya suatu kejadian yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan suatu upaya hukum dari pelapor dengan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap adanya pelaporan tersebut harus juga dilengkapi oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud atau diatur di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian poin keempat, bahwa oleh karena terdapat adanya dugaan tindak pidana yang berdasarkan laporan kepolisian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Polda Jatim, yang mana dalam laporan tersebut klien kami menjadi pihak terlapor, yaitu saudara JE, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar atau belum terbukti kebenarannya, dan kami sebagai warga negara yang baik, patuh akan aturan, maka kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin kami yang kelima, bahwa kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum yang sebaik-baiknya demi kepentingan hukum dan kepentingan hak dari klien kami, saudara JE. Kemudian poin kami yang keenam,
bahwa kami meminta terhadap seluruh pihak dan khalayak luas agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap klien kami. Yanto Yancung melaporkan. Pelengsengan sepanjang 15 meter di Jalan Simpang Sulfat Utara Kota Malang ambrol. Diduga ambrolnya pelengsengan tersebut karena intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Pelengsengan sepanjang 15 meter dengan tinggi 7 meter ambrol pada Sabtu lalu. Ambrolnya material pelengsengan ini terjadi dan menutupi aliran sungai. Pelengsengan tersebut ambrol diduga karena intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Selain itu, bangunan pelengsengan yang sudah lama sehingga tidak kuat saat tergerus banjir dan langsung ambrol. Ambrolnya pelengsengan ini juga membuat sejumlah bangunan di dekat bibir pelengsengan ikut terancam longsor karena posisinya berdekatan dengan pelengsengan tersebut. Sementara untuk memperlancar arus aliran air, sejumlah pekerja terlihat melakukan pembersihan material pelengsengan yang longsor. Para pekerja juga melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi ambrol susulan. Simon Orvedo melaporkan. Memperingati hari kelahiran Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, ratusan warga yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Malang Bersatu memperingati dengan aksi menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia. Massa dari Ormas Malang Bersatu juga berikrar menjaga persatuan bangsa di bawah naungan ideologi Pancasila. Ratusan massa dari organisasi masyarakat atau Ormas Malang Bersatu Selasa siang berkumpul di Jalan Tugu Kota Malang untuk memperingati hari kelahiran Pancasila. Sambil membawa bendera merah putih, massa dari 34 organisasi yang tergabung dalam Ormas Malang Bersatu secara bergantian melakukan orasi. Dalam orasinya, massa berkomitmen menolak aksi-aksi intoleran yang mengancam keutuhan NKRI. Massa juga berikrar tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di bawah naungan ideologi Pancasila. Sementara selain melakukan orasi, massa juga mengelilingi Taman Tugu Kota Malang, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, dan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Agus Sunar Dewa Brata, Ketua Panitia Peringatan Hari Kelahiran Pancasila, mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar dalam berbuat dan bertindak harus sesuai ideologi Pancasila. Dengan peringatan Hari Kelahiran Pancasila, semua masyarakat harus bersatu dalam melawan segala bentuk aksi intoleran di tanah air yang merusak persatuan dan keutuhan bangsa. Jadi kami ingin tindakan kita, perilaku kita selama ini mencerminkan Pancasila. Dan kami yang tentunya sekarang situasi yang seperti ini, jelas-jelas kami punya sikap bahwa kita anti radikalisme, anti intoleran. Jadi ingin negara berdamai, jadi ekonomi bisa tumbuh kembali dalam situasi COVID-19 yang berat sekali. Harapannya tentunya ya ekonomi kembali pulih, masyarakat makin nyaman, makin tenang karena situasi kondusif, damai, tidak ada gangguan-gangguan yang tidak penting. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati hari lahirnya Pancasila tahun 2021 di masa pandemi, diperingati lewat upacara yang dilakukan secara virtual dan terpusat dengan dipimpin Presiden Joko Widodo dari halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Di Kota Batu, acara digelar di pendopo rumah dinas wali kota dan diikuti Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Forkopimda dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Batu dengan mengenakan pakaian adat daerah. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 di masa pandemi diperingati lewat upacara yang dilakukan secara virtual dan terpusat dengan dipimpin Presiden Joko Widodo dari halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengenakan baju adat dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Di Kota Batu, acara digelar di pendopo Rumah Dinas Wali Kota dan diikuti oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Forkopimda dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Batu dengan mengenakan pakaian adat daerah. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini yang diikuti oleh TNI, Polri, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimanfaatkan untuk memperkokoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Walaupun Pancasila sudah menyatu dengan kita sejak zaman perjuangan, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Pancasila harus menjadi pondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berbeda karena seluruh peserta upacara mengenakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Wali Kota Batu yang mengenakan baju adat dari Lampung. Usai upacara, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berpesan kepada warga masyarakat Kota Batu dan juga generasi muda Kota Batu untuk memaknai Hari Lahir Pancasila sebagai perilaku bangsa Indonesia yang sejati. Persatuan dan kesatuan harus dijunjung tinggi agar kerukunan dan kedamaian tercipta. Disinggung terkait penggunaan baju adat daerah sebagai wujud dalam mensiarkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Yang jelas Hari Lahir Pancasila ini harus kita maknai sebagai sebuah perilaku bangsa Indonesia yang sejati. Yang intinya persatuan, kesatuan itu harus kita selalu junjung tinggi agar kita bisa hidup dengan damai di Indonesia. Bukan hanya mensiarkan, melestarikan, juga memperkenalkan kepada generasi muda bahwa kita punya budaya yang sangat kaya, yang sangat indah, yang ketika tidak digunakan itu sangat disayangkan. Nah, hari-hari inilah khususnya Hari Lahir Pancasila inilah kesempatan kita untuk memperlihatkan kepada anak-anak muda bahwa kita punya budaya yang luar biasa. Yanto Yancung melaporkan. Akibat terkendala ketersediaan air untuk pertanian, lahan pertanian di perbatasan Petung Sewu dan Kucur, Ndau menjadi kurang produktif. Pada musim kemarau, lahan ditanami seadanya dan atau diolah untuk persiapan menunggu penghujan tiba. Lahan pertanian di kawasan Kucur berbatasan dengan Petung Sewu ini menjadi lahan pertanian jeruk dan sayuran pada musim penghujan. Namun berbeda terlihat pada musim kemarau, lahan sudah tidak ditanami sayuran akibat terkendala air untuk penyiraman. Lahan pertanian sebagian masih ada sisa tanaman cabai, tomat, dan lainnya tanaman jeruk baik yang sudah produktif maupun yang baru ditanam. Tidak hanya di kawasan Kucur, di beberapa lokasi seperti di Gading Kulon, lahan pertanian sayuran juga banyak yang beralih ke tanaman jeruk, karena lebih menjanjikan untuk mengurangi kerugian yang sering dialami petani ketika bertani sayuran. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, pada musim kemarau tidak ada air di kawasan tersebut, sehingga untuk menyiram atau menyemprot obat pada tanaman jeruk, air harus membeli. Di lokasi, para petani sedang melakukan persiapan pengolahan lahan dengan memberikan pupuk agar lahan siap ditanam ketika datang musim penghujan. Para petani jarang yang menanam sayuran pada musim kemarau karena biaya pengadaan air sangat besar dibandingkan dengan hasil panen. Orang-orang itu kalau mau ngompres tanaman jeruk itu beli air itu. Oh, beli air, Pak ya? Beli di tangkian itu. Per tangki itu 75. Kalau kemarau ya itu kalau belum ada tanamannya ya dicangkul gitu loh. Oh ya, berarti buat persiapan musim penghujan, Pak ya? Persiapan musim hujan itu. Tapi nggak ditanami jeruk, Pak, di sini? Hanya di sini. Kalau yang sudah nanam jeruk ya tinggal mupuk, Ya. ngobat, Ya. aja. Tapi kalau yang belum masih awal, Iya. Oh. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyak dipasang di pohon pelindung maupun tiang listrik, iklan reklame dikeluhkan banyak pihak karena mengganggu pemandangan kawasan. Tidak hanya itu, iklan reklame tidak berizin masih banyak terpasang menunggu penertiban. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan penghubung antar desa dusun di wilayah Kabupaten Malang.
Tidak berbeda dengan di jalan-jalan protokol, iklan reklame juga banyak dipasang di jalan desa. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan. Selain dipasang dipaku di pohon pelindung, tiang listrik juga tidak dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame. Menurut salah seorang pengguna jalan menjelaskan, untuk reklame di jalan dusun atau desa terkesan kurang pengawasan, berbeda dengan di jalan-jalan protokol yang lebih ketat pengawasan termasuk operasi penertiban. Di Jalan Raya Semanding, Sumber Sekardau juga terlihat cukup banyak iklan yang dipasang di pohon pelindung, tiang listrik, dan juga dipasang melintang di atas badan jalan. Sehingga ketika tali pengikat putus, maka iklan akan ke badan jalan dan bisa mengganggu pengguna jalan yang melintas. Ya, kalau gangguan memang akan gangguan dalam hal pandangan kebersihan dan sebagainya itu akan mengganggu sekali. Tapi kalau memang ada izin ya tentunya bentuk izinnya itu apakah dalam bentuk spanduk begitu, apakah ditempel, tentu ada. Ya sebenarnya mengikuti aturan aja. Tentu memang kalau perlu juga ada pengawasan. Yodik Mawan melaporkan.